Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we are going to learn about recount text. The objectives of this study is the students are able to understand the social function and the generic structures of the recount text. Jadi, setelah nanti kalian belajar tentang recount text, kalian diharapkan untuk mengerti fungsi sosial dan struktur dari recount text. Kemudian yang kedua, the students are able to distinguish the social function and the generic structures of the recount text. Jadi nanti kalian juga diharapkan untuk dapat membedakan fungsi sosial dan struktur dalam recount text tersebut. Kemudian yang ketiga, the students are able to catch the meaning of the recount text. Jadi nanti kalian juga diharapkan agar kalian dapat menangkap makna dari recount text tersebut. Yang keempat, the students are able to identify the language features of the recount text. Kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text. Kemudian yang selanjutnya, the students are able to understand and distinguish the structure of simple past tense and simple past continuous tense of the recount text. Jadi nanti kalian diharapkan untuk mengerti dan membedakan struktur dari kalimat simple past tense, kemudian simple past continuous tense dari recount text. Kemudian selanjutnya, the students are able to understand and distinguish the structure of simple present perfect tense and simple past perfect tense of the recount text. Kalian juga diharapkan untuk mengerti dan membedakan struktur dari simple present perfect tense dan simple past perfect tense dalam recount text. Yang terakhir, the students are able to make a simple recount text about historical event in Indonesia. Jadi kalian diharapkan untuk bisa membuat simple recount text tentang event history di Indonesia. So what is recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau suatu pengalaman di masa yang lampau. For example, di sini historical event, sebuah sejarah, peristiwa sejarah. Kemudian, what is the social function of the recount text? The social function is to retell past events in purpose of informing or entertaining the readers. Jadi, fungsi dari recount text tersebut adalah untuk menceritakan peristiwa pada masa lampau dengan tujuan untuk menginformasikan atau menghibur para pembaca. Okay, so the generic structures of recount text ada orientation, kemudian events, kemudian reorientation. Nah, orientation itu it tells about the background information about who, where, and when the event occurred. Jadinya, orientasi tersebut menceritakan tentang informasi siapa, di mana, dan kapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada event. It tells a series of events that occurred in chronological order. Jadi, di bagian event ini adalah berisi tentang rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian, yang ketiga ada reorientation. It tells the conclusion of the story. Jadi, reorientation di sini menceritakan tentang kesimpulan dari cerita tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh teks recount text ya, judulnya Reformation of Indonesia. Reformasi dari Indonesia. Di sini paragraf pertama adalah bagian orientation. Itu menceritakan tentang tadi siapa, di mana, dan kapan peristiwa Reformation of Indonesia itu terjadi. Kemudian bagian paragraf 2, 3, dan 4 disebut events atau rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat reformasi Indonesia tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir atau kesimpulannya disebut reorientation ya. Di sini finally Soeharto was pushed to step down and reformation era began in Indonesia. Sebuah kesimpulan dari cerita tersebut seperti itu.
Kemudian di sini ada language features of recount text. Jadi apa saja unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks recount itu. Nah, jadi language features-nya apa saja kalau recount text? Yang pertama itu menggunakan chronological connection. One of the conjunction used to connect word, sentence, or other forms. Jadi, chronological connection itu adalah salah satu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, kalimat, atau dalam bentuk lain. For example, di sini ada first, then, after that, before, when, at last, finally, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan conjunction. A word that are used to connect phrases, clauses, and sentences. Jadi conjunction itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa, klause, dan kalimat. Contohnya ada and, but, for, dan lain-lain. Kemudian itu juga menggunakan adverb of time. Adverb which is used to talk about when the event occurs. Jadinya adverb of time itu adalah suatu kata keterangan yang biasanya digunakan untuk membicarakan tentang kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya ada on, for more, 30 years, at that time, kemudian at, kemudian since, dan lain-lain. Kemudian ada juga adverb of place. Adverb which is used to talk about where the event occurs. Jadi adverb of place di sini adalah suatu kata keterangan yang digunakan untuk membicarakan tentang di mana suatu peristiwa tersebut terjadi. Contohnya ada in, below, above, near, dan lain-lain. Selain menggunakan itu tadi, recount text juga menggunakan singular and plural nouns. Singular nouns adalah nomina tunggal. For example, ada a, an, one. Kemudian plural nouns itu adalah nomina jamak atau lebih dari satu. For example, ada two, three, four, some, many, several, a lot of, etc. Kemudian, recount text juga menggunakan past action verbs. Past action verb is a past verb to state that the subject is performing an action. Jadi, past action verb itu adalah kata kerja lampau yang menerangkan subjek yang melakukan aksi. For example, ada left, gave, create, made, dan lain-lain. Kemudian, recount text juga menggunakan declarative sentence. Declarative sentence is a statement that relay information. Suatu pernyataan, kalimat pernyataan yang menyajikan informasi. For example, di sini ada The Bandung Sea of Fire was a historical moment for Indonesian independence. Baik, sekarang di sini ada contoh recount text. Judulnya Reformation of Indonesia. Jadinya yang artinya adalah reformasi dari Indonesia. Nah, di sini paragraf 1 itu disebut orientation ya, tadi. Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 rangkaian peristiwa atau event. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Nah, di sini sudah saya tandai ada warna hijau, kemudian kuning, merah, biru, ada ungu, dan sebagainya. Nah, di situ yang hijau, for more than 30 years, kemudian on 12 May 1998, itu termasuk contoh adverb of time atau kata keterangan waktu. Kemudian yang warna kuning ada after, finally. Nah, itu merupakan contoh chronological connection. Kemudian yang warna merah ada started, demanded, kemudian ada leaded. Nah, itu adalah contoh dari past action verbs. Kemudian yang warna ungu ada in the capital city, in several cities, in many parts of Indonesia, at Trisakti University, at Jakarta, at Semanggi, dan sebagainya. Itu adalah contoh adverb of place atau kata keterangan tempat. Kemudian yang warna biru ada and. Nah, and tersebut adalah contoh dari conjunction, kata hubung. Kemudian yang saya garis bawahi tersebut contohnya, for more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president after the era of President Soekarno. Nah,
Kalimat tersebut adalah contoh kalimat pernyataan atau declarative sentences. Kemudian yang saya tebali, ada the di situ adalah contoh dari singular nouns atau nomina tunggal. Kemudian yang saya tandai dengan kata yang miring tersebut, misalnya numerous, ada many, kemudian various, for, tersebut adalah contoh dari plural nouns atau nomina jamak. Nah, di sini ada notes-nya. Kemudian kita lanjut simple past tense and simple past continuous tense. Nah, simple past tense to state specific events or events in the past. Jadi simple past tense itu adalah untuk menyatakan suatu peristiwa yang spesifik yang terjadi di masa lampau. Di sini ada verbal dan nominal. Kita bahas yang verbal dulu. Rumusnya, untuk yang positif ada subject plus verb to plus complement. Complementnya bisa consist of object or adjective or adverb. Jadi di sini ada contoh, the troops responded differently. The troops di sini sebagai subjek. Kemudian responded itu adalah contoh dari verb to. Kemudian complementnya di sini differently. Differently itu adalah suatu contoh adverb atau kata keterangan. Kemudian untuk negative sentence ada subject plus did plus not plus verb one plus complement. For example, di sini jika kalimat tadi yang positif kita negatifkan akan menjadi the troops did not respond differently. Jadi subjeknya masih sama the troops, kemudian kita tambahkan did not, jangan lupa. Nah, verbnya di sini yang berubah dari verb to verb one. Jadinya responded jadi respond. Komplementnya masih sama, yaitu menggunakan differently. Kemudian jika kalimatnya kita interrogatifkan atau kita jadikan kalimat tanya, rumusnya menjadi did plus s plus verb one plus complement. Did-nya ditaruh di depan, subjeknya masih sama the troops, kemudian verbnya masih sama yaitu verb one, respond. Kemudian complementnya differently. Seperti itu. Nah, untuk yang nominal, rumus yang pertama atau yang positif yaitu subject plus was were plus complement. For example, di sini ada the Bandung Sea of Fire was a historical moment for Indonesian independence. Ya, the Bandung Sea of Fire itu subjeknya di sini pakai was. Kenapa pakai was? Karena the Bandung Sea of Fire itu penggantinya it. Kalau he, she, it pakai was. Kalau I, you, they, we pakai were. Komplementnya a historical moment for Indonesian independence. Kemudian for negative sentence ada subject plus was were plus not plus complement. For example, di sini tadi ya kalimat positifnya akan kita negatifkan menjadi the Bandung Sea of Fire was not a historical moment for Indonesian independence. Subjeknya masih sama the Bandung Sea of Fire. Kemudian was, jangan lupa ditambahkan not. Kalau negatif pasti ada not-nya. Komplementnya masih sama. Kemudian yang interrogatif, rumusnya was or were plus s plus complement. Jadi was-nya kita taruh di depan subjeknya setelah was atau were. Jadinya was the Bandung Sea of Fire a historical moment for Indonesian independence? Seperti itu. Simple past continuous tense. It is to reveal an ongoing event when another event occurs. These two events must have happened in the past. Jadi, simple past continuous adalah suatu tenses untuk mengungkapkan kejadian yang berlangsung di masa lampau atau kedua kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Di sini ada rumus positif, negatif, and interrogative. Yang positif, rumusnya subject plus to be, was were, plus verb ing, plus object. Contohnya, hundreds of Indonesian nationalists were singing Halo Halo Bandung. Subjeknya hundreds of Indonesian nationalists. Di sini to be-nya menggunakan was atau were. Nah, karena hundreds of Indonesian nationalists tersebut adalah nomina jamak, jadi to be yang digunakan adalah were. Kemudian verb ing.
subjeknya pakai singing, objeknya halo-halo Bandung. Kemudian untuk negative sentence ada subject plus to be was were, plus not, plus verb ing, plus object. Subjeknya sama hundreds of Indonesian nationalists, kemudian to be-nya pakai were tadi, jangan lupa ditambahkan not, kemudian verb ing-nya singing, kemudian objeknya halo-halo Bandung. Nah, untuk interrogative sentence, to be-nya, was or were-nya ditaruh di depan. Jadinya were, kemudian baru subjek, hundreds of Indonesian nationalists, verb ing-nya singing, objeknya halo-halo Bandung. Nah, jangan lupa ditambahkan tanda tanya, karena kalimatnya interrogatif, seperti itu. Contoh, text recount yang di situ yang saya tandai kuning itu adalah contoh simple past tense yang verbal. Kenapa yang verbal? Karena di situ ada verbnya, ada kata kerjanya yaitu marked. The declaration marked the start of the diplomatic and armed resistance of the Indonesian National Revolution. Kemudian di sini juga ada yang saya tandai hijau adalah contoh simple past tense yang nominal tanpa kata kerja ya di situ. The Bandung Sea of Fire was a historical moment for Indonesian independence. Tidak ada kata kerja ya, jadi adalah merupakan contoh simple past tense nominal. Kemudian yang warna kuning adalah contoh simple past tense yang verbal. Di sini kalau verbal pasti ada kata kerjanya. The British commander gave. Nah, gave tersebut adalah kata kerja. The British commander gave an ultimatum to the Indonesian troops to leave Bandung. Dan sebagainya ya. Kemudian yang saya tandai purple atau ungu di situ adalah contoh simple past continuous tense. Hundreds of Indonesian nationalists were singing Halo-Halo Bandung to show that done. Singingnya tadi verb ing tadi ya. Baik, sekarang kita lanjut tentang simple present perfect tense and simple past perfect tense. So, simple present perfect tense is one form of tense used to express an activity that has been complete at a certain point in time in the past, but the event is still ongoing. Jadi, simple present perfect tense itu adalah suatu tenses untuk mengekspresikan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau, namun efeknya masih terasa sampai sekarang. Di sini ada rumus verbal dan nominal, jadi kita akan bahas yang verbal terlebih dahulu. Untuk yang positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus complement. Di sini ada contoh subjeknya adalah Indonesia menggunakan has karena penggantinya adalah it. Kalau Ayu Dewi menggunakan have, kemudian kalau he, she, it atau nama ganti orang atau kata ganti tempat tersebut menggunakan has. Kemudian verb 3-nya ada proclaim. Kemudian untuk complementnya the independence on 7th of August 1945. Kemudian jika kalimat tersebut kita negatifkan menjadi subject plus haven't or hasn't. Haven't itu adalah have not, kemudian hasn't, has not ya. Plus verb 3 plus complement. Jadi Indonesia hasn't proclaimed the independence on 7th of August 1945. Seperti itu. Kemudian jika kita interrogatifkan menjadi have or has ditaruh di depan, kemudian baru subjeknya Indonesia, kemudian verb 3 proclaim masih sama, tidak ada perubahan verb di sini. Kemudian complementnya sama, the independence on 7th of August 1945. Seperti itu. Kemudian untuk nominalnya, rumusnya yang positif adalah subject plus have or has plus been, jangan lupa, kemudian plus complement. Jadi di sini ada contoh subjeknya Indonesia Kembansan, karena nomina tersebut adalah jamak, maka menggunakan to be have.
maka menggunakan have, Kemudian plus been, kemudian plus complement. Indonesia combatants have been very loyal to the country. Kemudian jika kita negatifkan menjadi subject plus haven't or hasn't, kemudian been plus complement. Subjeknya Indonesia combatants, kemudian tadi have jadi haven't, kemudian plus been, complement very loyal to the country. Untuk yang interrogative sentence ada have or has ditaruh di depan. Kemudian subject Indonesia combatants, kemudian plus been plus complement very loyal to the country. Kemudian di sini ada simple past perfect tense. It is a tense to reveal an event that has already happened when another event occurs. These two events occurred in the context of the past. It's just that one event begins to happen and ends before another event occurs. Jadi, simple past perfect tense adalah tenses untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi saat peristiwa lain terjadi. Nah, kedua peristiwa ini terjadi dalam konteks masa lalu. Hanya saja satu peristiwa dimulai dan berakhir sebelum peristiwa lain terjadi. Di sini rumusnya ada verbal dan nominal. Kita bahas yang verbal dulu. Untuk yang positif, rumusnya subject plus had plus verb 3 plus complement. Subjeknya di sini they, contohnya, kemudian plus had, verb 3-nya decided, kemudian complementnya to accept de facto 7th August 1945 as Indonesia's independent state. Kemudian jika kalimat tersebut kita negatifkan menjadi subject plus had plus not, jangan lupa, plus verb 3 plus complement. Subjeknya they, kemudian plus had not, plus verb 3 decided, dan complementnya sama to accept de facto 17 August 1945 as Indonesia's independent state. Kemudian untuk interrogatifnya, had plus subject plus verb 3 plus complement. Had-nya ditaruh di depan, kemudian baru subjeknya they, verb 3-nya decided, kemudian baru complement dan ditambahkan tanda tanya. Kemudian untuk nominal, rumusnya adalah subject plus had been plus complement. Subjeknya di sini contohnya the troops, kemudian plus had plus been, complementnya loyal to the country. Nah, untuk negative sentence-nya subject plus had not been complement. Jadi subjeknya the troops plus had not been, kemudian complementnya loyal to the country. Nah, jika kita interrogatifkan menjadi had-nya seperti biasa ditaruh di depan, kemudian baru subject the troops, kemudian plus been, plus complementnya tadi loyal to the country. Seperti itu. Di sini ada contoh teks recount. Yang saya tandai hijau itu Indonesia has proclaimed the independence on 17th of August 1945 adalah contoh simple present perfect tense yang verbal karena di sini ada kata kerjanya proclaimed. Seperti itu. Kemudian yang ini beda judul Bandung Sea of Fire, ada kalimat yang saya tandai dengan warna kuning, Indonesia combatants have been very loyal to the country. Tadi sudah kita bahas ya. Itu adalah contoh simple present perfect tense yang nominal karena tidak ada kata kerjanya. Nah, yang merah di sini they had decided to accept de facto 17 August 1945 as Indonesia's independent state. Itu adalah contoh simple past perfect tense yang verbal karena ada kata kerjanya yaitu decided. Nah, semoga sampai di sini jelas. Thank you, students.